Hai hai hai. Halo guys, kembali lagi bersama saya yaitu Yosua Forlentino. Saya dari kelas 10 Sekolah Lentera Harapan W Pengubuan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi info kepada kamu mengenai pemanasan global. Nah, kira-kira kamu udah tahu belum pemanasan global itu apa sih? Atau mungkin kamu pernah mendengar kata pemanasan global tapi kamu tidak tahu pemanasan global itu apa ya? Artinya apa? Nah, pada saat ini saya akan membahasnya. Mari disimak. Nah, kita mulai dulu dari pemanasan global, yaitu definisinya. Pemanasan global atau global warming itu adalah kata lainnya, yaitu global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Nah, jadi karena adanya ketidakseimbangan ekosistem yang ada di bumi, sehingga suhunya yang di bumi itu meningkat. Jadi kalau suhunya meningkat, itu artinya semakin panas buminya. Jadi makanya namanya itu adalah pemanasan global. Nah, pemanasan global itu dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu contohnya adalah seperti gas rumah kaca atau efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca, waduh, apalagi itu ya? Efek rumah kaca tuh apa? Masa efek rumah kaca terus bisa berpantul-pantulan? Nah, apakah seperti itu? Mari kita baca. Efek rumah kaca. Nah, pengertiannya adalah ini adalah efek rumah kaca yang menimbulkan dia seperti efek rumah kaca begitu ya. Ini dibagaikan ini bumi, kemudian ini ada atmosfer kita dan kemudian ada sinar matahari. Nah, bisa dilihat yang di gambar A itu adalah sebagian panas matahari yang dipantulkan ke bumi, dipantulkan lagi oleh gas-gas rumah kaca ke bumi. Nah, kemudian kalau di gambar yang B, itu meningkatnya kadar gas-gas rumah kaca menyebabkan makin banyak panas matahari yang dipantulkan ke bumi, dipantulkan kembali ke bumi. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, kita lihat aja nih dari gambar A. Itu dari matahari, matahari menyinari bumi. Nah, panasnya itu masuk. Kemudian, karena ada gas rumah kaca, bumi itu memiliki gas rumah kaca secara alami, dia memantulkan lagi panasnya. Kemudian panasnya itu keluar dan ada yang masuk, tapi tidak terlalu banyak. Nah, tapi kalau di gambar yang B, yang B ini, itu gasnya terlalu banyak karena aktivitas manusia seperti aktivitas industri, kemudian kendaraan bermotor yang berasap, seperti yang biasanya kita tahu itu adalah motor dua tak yang biasanya mengeluarkan asap atau zat sisanya itu begitu banyak. Nah, berikut adalah contoh-contoh gas rumah kaca. Nah, contohnya itu apa aja sih? Ada karbon dioksida atau biasanya dengan CO2, kemudian ada karbon monoksida, ada belerang dioksida, ada nitrogen monoksida, ada nitrogen dioksida, ada gas metana, dan klorofluorokarbon atau CFC. Nah, ini adalah gambaran bumi kita pada tahun 1978 dan 2066 yang akan mendatang jika gas-gas rumah kaca yang ada di bumi semakin meningkat dan tidak terkendali. Maka bumi pada tahun 2066 mendatang akan menjadi seperti ini. Wah, serem banget ya. Waduh. Kemudian gimana dong? Nah, kira-kira ini kan hal ini dipengaruhi oleh beberapa aktivitas manusia. Nah, kira-kira aktivitas manusia seperti apa sih yang bisa mempengaruhi bumi sehingga dia bisa menyebabkan pemanasan global? Ini dia. Nah, aktivitas manusia yang mendukung terjadinya pemanasan global. Yang pertama adalah penggunaan listrik berlebihan. Nah, seperti yang kita tahu, listrik yang sedang kita gunakan ini banyak berasal dari generator-generator listrik seperti pembangkit listrik tenaga air. Berarti ada generatornya sendiri untuk mengubah air untuk menghasilkan energi listrik. Nah, contohnya seperti itu. Generator pembangkit listrik bekerja lebih lama. Nah, karena bekerja lebih lama sehingga generatornya itu menghasilkan zat sisa yang begitu banyak. Karena generatornya masih banyak yang memakai bahan bakar dari fosil. Nah, menimbulkan gas sisa pembakaran berupa CO2 dan CO. Nah, atau karbon dioksida dan karbon monoksida. Kemudian aktivitas yang kedua, menggunakan kulkas dan AC yang mengandung CFC. Nah, CFC itu apa sih? CFC itu adalah zat kimia yang bernama klorofluorokarbon atau yang tadi sudah kita sebutkan. Nah,
AC dan kulkas mengandung gas CFC. Gas CFC itu adalah salah satu gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca itu adalah bisa meningkatkan efek rumah kaca sehingga banyaknya panas matahari itu jadi berlebihan. Jadi buminya semakin meningkat pemanasan globalnya, semakin panas buminya. Kemudian yang ketiga, ada kebakaran hutan dan tidak melakukan reboisasi. Nah, ini biasanya dilakukan oleh kecerobohan-kecerobohan manusia ketika kita misalnya lagi jalan di hutan, ada yang merokok, kemudian puntung rokoknya itu dibuang secara sembarangan dan tanpa sadar puntung rokok itu masih ada api kecilnya. Nah, kemudian dibuanglah puntung rokok itu, kemudian mungkin mengenai rumput atau yang lainnya, kemudian api itu mulai menyala dan menyambar kemana-mana sehingga terjadilah kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan menimbulkan asap yang mengandung gas-gas rumah kaca. Gas-gas tersebut adalah sulfur dioksida atau SO, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon permukaan atau O3. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih aktivitas manusia yang mendukung terjadinya pemanasan global. Terus solusinya gimana ya supaya pemanasan global ini tidak berlanjut atau kita bisa meminimalisir terjadinya pemanasan global? Berikut adalah caranya. Nah, tindakan nyata yang dapat memulihkan bumi atau untuk meminimalisir terjadinya pemanasan global. Yang pertama, yaitu adalah menghemat penggunaan listrik. Menghemat penggunaan listrik membuat generator pembangkit listrik bekerja lebih sedikit dan meminimalisir keluarnya gas-gas rumah kaca. Kemudian, yang kedua, nah ini biasanya paling sering kita temui. Pemilihan bahan bakar fosil dengan angka oktan tinggi pada kendaraan. Nah, angka oktan itu apa sih, guys? Nah, jadi angka oktan itu adalah seberapa maksimal bahan bakar ini bisa terbakar di dalam mesin saat mesin itu bekerja. Nah, bahan bakar yang memiliki angka oktan yang berbeda-beda. Misalnya Pertalite. Nah, ini dia memiliki angka oktannya itu sekitar 89 sampai 90. Pertamax itu ada 92 oktannya. Dan Pertamax Turbo itu ada 95. Nah, semakin tinggi angka oktannya, semakin bagus dan maksimal hasil pembakarannya sehingga meminimalisir hasil gas buang dari kendaraan. Nah, jadi karena maksimal pembakaran di dalam mesin tersebut, jadi gas sisa atau gas buang yang dikeluarkan dari knalpot itu tidak begitu banyak atau bahkan tidak ada. Nah, ketiga, tidak merokok. Nah, kok bisa jadi tidak merokok ya? Emang kenapa sih? Nah, rokok itu biasanya kan terbuat dari tembakau. Nah, dengan cara merokok itu adalah rokoknya dibakar, kemudian dihisap. Nah, kemudian si perokok akan mengeluarkan asap. Nah, ternyata asapnya ini mengandung gas rumah kaca loh, guys. Contohnya itu apa? Nah, ini 3 jenis gas rumah kaca yang disebabkan oleh rokok, yaitu adalah karbon dioksida, metana, dan nitrogen dioksida. Begitu. Jadi, marilah kita menjaga bumi kita untuk kehidupan yang akan berlanjut. Kalau bukan kita, terus siapa lagi? Nanti kalau bumi kita hancur, terus kita mau tinggal di mana? Masa kita mau tinggal di Mars? Buset. Nah, sekian informasi yang bisa saya bagikan. Terima kasih.